أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada fidyah yang harus dibayar oleh seseorang yang melanggar kewajiban atau larangan yang secara umum amalan-amalan dalam haji terkait dengan fidyah terbagi menjadi berapa syukran? 4. Taib. Apa saja itu? Jenis yang pertama yang tidak ada fidyah, mala fidyata fih, yaitu pelanggaran yang tidak ada fidyahnya, yaitu tidak ada kewajiban membayar fidyah. Apa itu? Yaitu khidbah dan melakukan akad nikah. Taib. Kemudian jenis yang kedua apa, Jabir? Yang dituntut fidyah berat, ma fidyatuhu mughalladhah, yang fidyahnya berat. Apa itu? Pelanggaran berupa apa yang fidyahnya berat? Melakukan jima', yaitu sebelum tahallul awal. Taib. Kenapa fidyahnya berat? Apa yang harus disembelih? Menyembelih unta. Fidyahnya berat. Taib. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Kemudian jenis yang ketiga apa, Nasrul? Fidyahnya adalah fidyatul adza. Yang fidyah yang tuntutannya akhwan seperti fidyah karena menghilangkan gangguan pada kepala sehingga seseorang mencukur kepalanya. Misal kepalanya banyak boroknya, kalau rambutnya tidak dicukur, tambah sakit, tambah parah, maka dokter mengatakan ini harus digundul dulu baru bisa diobati. Maka di situ dia melanggar dengan mencukur apa? Mencukur rambut. Seorang yang ihram tidak boleh mencukur rambutnya, dia mencukur rambut. Fidyahnya namanya fidyatul adza. Di antara perbuatan-perbuatan yang fidyahnya dihukumi seperti fidyatul adza, apa saja selain mencukur rambut? Hendak ya Usama. Pelanggaran yang lain apa? Yang fidyahnya seperti ini. Yang keras? Menggunting kuku. Terjadi khilaf. Taib, labas, menggunting kuku. Karena itu diikutkan seperti mencukur rambut. Yang lainnya apa, Muhammad? Memakai pakaian yang berjahit. Taib, dia memakai celana dalam misalnya.
ini melanggar, atau memakai kaos melanggar. Yang lainnya apa? Indak Badri, memakai niqab bagi wanita. Nah, terusnya apa? Indak Fathur, pakai minyak wangi. Nah, yang lainnya apa? Hamzah, menutup kepala dengan payung. Nah, menutup kepala dengan sesuatu yang menempel. Payung bukan, ya kan? Payung kan ada jarak, boleh. Berarti apa? Imamah, peci, nah, atau apa? Helm. Nah, pas plastik kresek dia kerukupkan di kepala, masuk enggak dalam larangan? Hendak kepalanya ditutup plastik kresek, hah? Masuk dalam larangan. Taib. Nah, yang lainnya apa? Qadir, hah? Nah, itu nanti beda lagi. Nah, apa yang belum, Iqbal? Dari hal yang dilarang, yang fityahnya fityatul adza. Nah, memakai sarung tangan. Tapi ini juga apa? Fityahnya fityatul adza. Sekarang fityatul adza itu apa yang harus dibayar? Dendanya berupa apa? Indak ya Talhah. Allah memberi berapa pilihan? 3 pilihan. Memberi makan berapa? 3 orang miskin. Berapa orang miskin yang diberi makan? 10. Fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Taib. Untuk puasa, puasa 3 hari. Kemudian, sedekah, yaitu memberi makan. Berapa orang yang diberi makan? 6 orang miskin. Taib. Kemudian nusuk maksudnya? Nusuk. Yang ketiga apa? Taib, menyembelih 1 ekor kambing. Taib. Dan terkait puasa 3 hari, akhwan, puasa 3 hari sebagai fidyatul adza ini, apakah dipersyaratkan berturut-turut? Maka jawabannya apa? Tidak dipersyaratkan berturut-turut. 3 hari tersebut baik dia lakukan berturut-turut ataukah dia lakukan secara terpisah, diperbolehkan. Dan mengenai memberi makan 6 orang miskin, diberi setiap orang miskin setengah sa'. Kalau itu berupa apa? Berupa makanan yang belum jadi. Likulli miskinin nisfu sa'. Setiap miskin diberi setengah sa'. Berarti ya, 1 kilogram setengah, ya, 1,5 kilo. Beras misalnya setiap harinya. 6 orang miskin. Tapi berarti kalau dipikir-pikir paling lebih murah mana ini, antara memberi makan 6 orang miskin atau menyembelih kambing? Selisihnya jauh, ya kan? Kalau dikatakan 1,5 kilogram kali 6 berarti berapa? 6 berarti 9 kilo, ya kan? 9 kilo. Taib. 9 kilo. 1 ekor kambing.
Dari sisi lebih murah dan lebih mudah ya, memberi makan 6 orang miskin. Dan 3 jenis atau 3 pilihan fidyah ini boleh seorang memilih sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Tidak harus berurutan. Silahkan memilih. Taib. Nah, kita lanjutkan untuk jenis yang keempat, akhwan. Jenis yang keempat yaitu ma fidyatuhu al-jaza'u bimithlihi au badalih. Yaitu pelanggaran yang dendanya adalah apa? Dengan mendatangkan yang semisal atau sebagai penggantinya. Itu adalah terkait apa? Pelanggaran berupa qatlus sayd. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa idza qatala as-sayda khayyara baina dhabhi mithlihi in kana lahu mithlun minan na'am wa baina taqwimil mithli bimahallil itlaf. Apabila pelanggarannya berupa membunuh hewan buruan dengan persyaratan atau kriteria yang telah kita sebutkan di depan. Hewan buruan, tidak semua hewan buruan. Yaitu apa? Membunuh hewan buruan yang bagaimana? Ali yang terkena denda bagi seorang yang ihram. Hewan buruan darat yang halal dimakan dagingnya, yang liar. 3 kriteria. Nah, maka kalau dia melanggar itu diberi pilihan. Antara yang pertama pilihannya dzabhu mithlihi, menyembelih yang semisal. Apabila ada yang semisal dengannya dari jenis hewan ternak. Taib. Wa baina taqwimil mithli bi mahallil itlaf. Naam. Yaitu pilihan yang kedua, dengan apa? Ditetapkan nilai, ya kawan. Taib. Nilai dari apa? Dari yang semisal dengan hewan yang dia bunuh tersebut. Dengan harga sesuai dengan apa? Harga di tempat yang dia apa? Dia melanggar, dia membunuh hewan. Taib. Tentunya yang menetapkan harganya yaitu 2 orang yang adil. Kalau tadi kalau ada semisal maka disembelih dengan apa? Hewan ternak yang semisal. Taib, hewan ternak yang semisal. Boleh kalau repot mencari yang semisal, dan dia punyanya uang, maka apa? Dia mengganti apa? Dengan uang yang nilainya apa? Nilainya sesuai dengan harga dari hewan yang semisal dengan apa yang telah dia bunuh. Yang menetapkan harga siapa? Apakah dia sendiri? Ya, yakumani adlan. Taib. Taib. Yang menetapkan akhwan 2 orang yang adil tentang berapa harganya. Perhatikan catatan kaki. Atau sebelumnya kita selesaikan dulu. Nah, terus uangnya itu untuk apa? Tadi kan membayar dengan uang, ya kan? Yang kedua, fayashtari bihi ta'aman fayut'imuh likulli miskinin muddu burrin aw nisfi sa'in min ghairih aw yasumu an it'ami kulli miskinin yauma. Maka kemudian dia membeli dengan nilai uang yang apa? Yang sudah ditetapkan tadi, nilai hewan yang apa? Yang semisal yang
dengan buruan yang dia bunuh, kemudian diberikan makanan dan diberikan untuk setiap miskin satu mud bur atau setengah sok dari jenis yang lain. Kalau berupa bur satu mud, kalau yang lainnya setengah sok. Baik. Au yasumu an it'ami kulli miskinin yauma, atau dia berpuasa. Berpuasa untuk setiap satu orang yang diberi makan dari satu orang miskin, puasanya 1 hari. Baik. Perhatikan catatan kaki. Ayyukhayyaru man qatala sayda baina dzabhil mithli in kana lahu mathilun min bahimatil an'am. Maksudnya seorang yang membunuh hewan buruan, maka dia diberi pilihan. Pilihan pertama yaitu dzabhul mithli in kana lahu mathilun min bahimatil an'am. Dia diperintahkan menyembelih dengan yang semisal apabila hewan buruan tersebut memiliki sesuatu yang semisal dari jenis bahimatul an'am. Baik. Berarti apa? Yang menjadi tebusan baik berupa onta atau sapi atau kambing, ikhwan. Maka disembelih hewan yang semisal tersebut di Mekah. Kemudian disedekahkan pada orang-orang fakir yang di sana. Jenis-jenis hewan buruan yang memiliki mathil dari bahimatul an'am, yaitu contohnya ikhwan Na'amah ini burung unta. Burung unta, maka dia disemisalkan dengan apa? Ya sebagaimana namanya burung unta, dia sebagai gantinya adalah badanah. 1 ekor unta. Kemudian himarul wahsh. Himarul wahsh. Keledai liar. Taib. Kemudian banteng atau misalnya kerbau liar. Maka kira-kira yang semisal dengannya apa, Muhammad? Kambing. Ini saya biar murah ini, milihnya kambing. Masa himar disamakan kambing? Samanya dengan sapi. Taib dengan sapi, ya kawan. Himar yang liar, taib, kemudian bakarah yang liar, kambing, sapi liar, atau banteng, maka diikutkan dengan bakarah, dengan sapi. Kemudian untuk kijang, rusa, dhabu. Dhabu itu hewan yang bertaring, ikhwan, tapi dihalalkan. Itu dhabu, bentuknya kayak anjing dan sifatnya kalau lari itu sulit belok. Ini dhabu. Tapi dia dia kategorinya halal. Kalau datang nas tentang kehalalannya, maka dhabu di sini ketika diburu dia diganti dengan dengan kambing. Taib. Terus kalau buru kelinci, gimana ini kelinci? Kelinci disamakan dengan apa, ikhlas? Samakan dengan sapi ya rugi. Samakan dengan apa ya? Samakan dengan anak kambing, anak. Tapi pada arnab itu menyembelih anakan, yaitu anak kambing. Taib.
Tapi kalau burung dara malah burung dara ini nyembelihnya syah, nyembelihnya kambing, menunjukkan bahwasanya perkara ini perkara yang seorang butuh melihat adillah padanya. Taib, dan juga kalam para salaf. Ini kalau ada yang semisal dari jenis bahimatul an'am. Kemudian kalau dia cari-cari tidak ada pilihan yang kedua, yaitu melihat harganya. Dinilai harga bahimatul an'am seandainya disembelih untuknya itu berapa. Seperti contohnya kawan, misalnya buruan itu tidak ada ya, semisalnya dicari semisalnya dari bahimatul an'am tidak ada. Seperti misalnya apa? Usfur, ya, burung kecil, burung pipit. Kemudian cerot apa? Belalang. Dia bunuh belalang, boleh tidak ketika ihram? Tidak boleh. Taib, masuk ini dalam apa? Dalam said, akhwan, jarod. Taib, maka dinilai dengan dirham berapa. Kemudian diberi pilihan untuk memberi dengan harga tersebut makanan atau memberi orang-orang miskin makan untuk setiap harinya setengah sok. Atau berpuasa, akhwan, untuk setiap setengah sok itu 1 hari. Dan yang menetapkan adalah apa? 2 orang yang adil. Ini pilihan kedua. Kemudian pilihan yang ketiga, an yasuma an it'ami kulli miskinin yauman. Dia tidak memberi makan, tidak menyembelih yang semisal, maka apa? Untuk setiap hari dari nilai itu berapa habisnya, ikhwan? Setengah sok sampai habis harga dari kambing tersebut. Misalnya kalau dibelikan kambing harganya berapa? Harga itu ketika diberikan makanan berapa sok? Untuk setengah sok, setiap setengah sok dia 1 hari sebagai gantinya. Taib. Nah ini kalau seandainya harganya 1 juta, kawan, kalau taruhlah gambarannya di negeri kita 1 juta. Kemudian sekilonya 10.000, berarti dapat berapa kilo? 100 kilo ya, Kak? 100 kilo. Kemudian untuk puasanya berarti berapa hari? Setiap hari ini susok 1,5 kilo. 100 bagi 1,5. Itu maksudnya puasa. Berarti lama enggak? Lama kalau mau pilih puasa. Taib. Dalilnya untuk hal ini, akhwan, ayat ke-95 dari Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am. Jazaknya mithlu ma qatala minan na'am. Taib. Ini paling mudahnya. Menyembelih kambing. Taib, kalau memang itu semisal kambing atau sapi atau apa tadi? Unta. Yahkumu bihi dawa adli minkum hadiyan balighal Ka'bah. Yang menetapkan hukum dengannya adalah dawa adli minkum, 2 orang yang adil di antara kalian, sebagai hadi yang dikirim untuk sampai ke Ka'bah, yaitu berarti disedekahkan untuk fuqara Mekah. Au kafarah ta'amu masakin, atau membayar kafarah ta'amu masakin, yaitu apa maksudnya? Yaitu dinilai berapa harga tadi kambing,
Nah, nilainya berapa? Diberikan makanan. Diberikan makanan. Jadi semua nilai itu diberikan semua kepada orang-orang miskin. Tayyib. Nah, untuk yang ketiga, wa adlu dzalika siyaman. Atau apa? Senilai dengan itu berupa puasa. Berarti nah, berapa makanan yang akan apa? Yang akan disedekahkan kepada orang miskin itu diganti dengan puasa. Bagaimana cara menggantinya? Para ulama mengatakan apa? Untuk setiap hari itu apa? Setengah sak. Setiap setengah sak kalau diganti puasa nilainya berapa? 1 hari puasa. Liyadzuqa wabala amrih, agar dia merasakan akibat dari perkara dia yang melanggar dengan apa? Berburu. Afallahu amma salaf. Maka Allah memaafkan apa yang telah lewat. Wa man 'ada fayantaqimullahu minhu. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Wallahu azizun dzuntiqam. Dan ini mazhab a'immah arba'ah dan jumhurul ulama. Mana saja yang dia inginkan maka boleh untuk dia jadikan sebagai tebusan fidyahnya. Taib. Contoh kasusnya misalnya seorang membunuh burung dara. Seorang membunuh burung dara, dia apa? Dendanya menyembelih 1 ekor kambing. Taib. Dari mana kita menyamakan ikhwan? Ini yang menjadi masalah. Masa kalau tadi burung unta, ikutnya unta. Ya kan? Sekarang ini hammamah. Hammamah burung dara. Musyabaha bainahuma fi syurbil ma'. Tayyib. Fasyatu ta'ubbul ma'a 'abban wal hamamatu ta'ubbuhu 'abban. Idza wada'at min qaraha fil ma'i la tarfa'u ra'saha hatta tarwa wa kadzalika syah. Tayyib. Ini sisi kesamaannya. Jadi kesamaannya bukan hanya sekedar bentuk, bukan hanya besarnya, karena jauh kan 1 ekor burung dara dengan 1 ekor kambing, ya kan. Kalau dari sisi harga, 1 ekor kambing diberikan burung dara yang untuk makan, bukan burung dara untuk balapan tapi ya. Kalau burung dara balapan mungkin ya harganya mahal. Tayyib, untuk para penjudi. Tapi untuk burung dara liar untuk dimakan, nilainya kan murah. Tapi sisi kesamaannya bukan sisi harga, tapi sisi apa? Sisi yang dilihat oleh para ulama. Sisinya adalah sifat dia minum. Ternyata burung dara disamakan dengan kambing. Burung dara ini kalau sudah minum, dia letakkan paruhnya ke tempat minum, dia tidak akan mengangkat kepala sampai betul-betul puas minum. Itu sama dengan kambing. Maka disamakan. Tayyib. Membunuh 1 burung dara, menyembelih 1 ekor kambing. Tayyib. Kemudian disedekahkan kepada fuqara tanah haram. Kalau dia enggak mau menyembelih kambing, ingin pilih yang lain yang mudah, pakai uang sajalah daripada cari kambing sulit, boleh. Maka 1 ekor kambing berapa harganya di tanah haram? Tayyib. Misalnya 3 juta, taruhlah 3 juta 1 ekor kambing. Maka 3 juta dibelikan makanan. Au kafarah ta'amu masakin. Tayyib. Diberikan makanan. Habisnya berapa sak? Tayyib. Kemudian dari sak yang diberi itu dibagi-bagikan kepada fuqara di sana. Dia tidak ingin beli makanan, tapi ingin puasa saja. Maka dihitung. Untuk puasa gantinya apa? Setiap setengah sak puasa 1 hari. Ini yang malah paling berat ini. Tapi paling berat karena ketika harganya mahal, dapatnya sak
dapatnya sok banyak, misalnya tadi 100 sok misalnya, 100 sok saja sudah, nah puasanya berat ya. Baik. Berarti kan 30 hari lebih ya kan, kalau 100 sok. Baik. Ini contohnya. Seratus sok. Nah, berarti setengah sok ya kan? Iya, 100 sok. Tadi 100 kilo saya berikan. Ya. Misalnya diberikan ya, cara mudahnya dapat 100 sok. Diberikan dapat 100 sok, maka puasanya berarti 200 hari. Ya, puasa 200 hari. Karena apa? Setiap hari setengah sok. Tapi itu boleh dijadikan puasa sehari tidak, karena tidak dipersyaratkan berturut-turut. Nah, ini tentang jaza usaid. Nah, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.